Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas sebuah modem atau modem rakitan. Jadi modem rakitan itu bisa digunakan langsung ke deteknya itu di seri SR ya, untuk firmware-nya Om Rere. Dan satu lagi itu firmware router atau yang ada di websitenya radenku.com. Itu kalian bisa langsung coba cari di sana. Itu bisa digunakan langsung kedetek untuk modem rakitan, mau jenis apapun bisa loh. Nah, cuman kali ini kita akan berfokus ke modem rakitan Dell DW5821E. Nah, kalau kalian misalkan cari referensi, mungkin ini bisa jadi referensi lor ya. Akan tapi gini lor, di video kali ini kita akan install atau akan kita bukan install ya, kita akan gunakan modem rakitan di firmware yang bukan SR atau bukan router. Jadi ini tuh firmware biasa, cuman bisa kita gunakan karena setiap firmware itu ternyata sudah ada mode manajernya, sudah terinstall, itu rata-rata sudah terinstall. Akan tetapi tinggal kita manfaatkan aja langkah-langkah apa yang perlu kita ambil atau yang akan kita gunakan supaya si modem DW ini atau modem Dell ini bisa kita gunakan lor. Ini lor, untuk modemnya ini sudah tak taruh di kotak, dan ini sebenarnya antena bawaannya. Saya belum pasang yang model antena di sini, dan di sini. Ini ada 4 titik atau 4 lubang yang bisa kita gunakan. Akan tetapi untuk bawaannya, untuk defaultnya modem Dell DW5821 ini belum support 4 antena, dan kalian harus setting dulu nanti ya. Nanti di kesempatan lain kita akan bahas lah bagaimana supaya 4 antena ini bisa dimanfaatkan ya. Dan kalau punya aku ini udah lor, ini sudah tak buat seperti itu. Dan kita akan langsung aja bahas bagaimana sih modem ini bisa kedetek di firmware biasa. Dan kita akan gunakan STB nya itu STB seri HG680P yang versi 2 ya. Dan ini sudah kita siapkan untuk firmware-nya, tak taruh di SD card ya. Pokoknya lor, kalau kalian mau pesan SD card, sarannya gini lor, STB kalian sudah pernah OpenWRT, cuman ternyata rusak atau error atau gimana lah ya, intinya sudah unlock ke OpenWRT. Nanti kalau kalian mau tinggal pesan aja, di deskripsi itu ada namanya link Shopee ya. Kalian beli yang seperti ini, nanti kalian terserah settingannya mau seperti apa, tinggal kalian tulis di catatan mau settingan ada untuk paketan A, paketan B, dan paketan C. Tinggal kalian langsung aja tulis atau di catatan pada saat pemesanan. Oke, kita lanjut. Kita akan tancapkan dulu. Kita langsung aja bahas ini ya. Oke, kita tancapkan dulu. Ini udah mulai nyala ya, tuh ada lampunya. Nah, yang pertama yang kita butuhkan itu apa saja sih supaya modem ini gampang detek? Yang pertama adalah kita nanti akan cek interface, itu yang pertama. Yang kedua, kita update. Kalau misalkan dia belum bisa, kita update. Dan kita akan lakukan penginstalan modem manager yang terbaru ya. Lalu ada setting interface dan ada beberapa file pendukung ya, nanti akan saya upload. Dan kalian tinggal download aja, kalian gunakan. Kalau misalkan mau diedit dalamnya silahkan lor, kalian boleh edit di dalamnya. Oke, kita langsung ke mana nih, siapkan satu modem lagi yang isinya itu kuota utama ya, atau injek boleh deh, yang penting kalian gunakan modem lain. Jadi fungsinya itu apa, ini kita akan update si software dari STB nya. Di dalam ini perlu kita update ya, menggunakan modem lain selain modem rakitan ya. Kita gunakan modem lain dulu, boleh handphone, boleh modem sabun seperti ini, atau kalian gunakan modem stick yang lain ya, silahkan. Intinya bisa digunakan dulu modemnya, karena kalau modem rakitan kayak gini, ini kan kedeteknya di modem manager ya. Ini kedeteknya di modem manager. Kalau untuk LT4220 atau 442 tuh nggak tahu ya, itu kedeteknya yang mana. Kalau punya aku ini kan yang khusus Dell aja ya. Pertama adalah kita akan coba buka ini di PC kita. Kita akan lihat interface-nya dulu, nanti akan saya jelaskan di dalam ya, langsung di video ya. Oke, kita buka dulu di
OpenWrt nya, kita masukkan passwordnya Indonesia untuk FWFW terbaru ya. Ini ya, HG680P, ini yang Luci 21 Clash Wall, ini tanggal 9 bulan 6 2023. Jadi ini masih terbaru loh, dan ini kernelnya punya Om Rere, ya udah modif sendiri katanya. Dan di sini yang perlu kita cek adalah di bagian interface. Ini ada gambar gear yang di sini. Kita masuk ke interface. Di sini kita cek, cuman ada dua ya, ada dua interface ya. Untuk modem ada dua ya, ada USB 0 dan W10. Pokoknya dibaca yang bagian ini ya, USB 0 dan ada W10. Nah, untuk memastikan ini sudah terdeteksi, biasanya sih dia terdeteksinya di W10. Makanya ini akan kita coba colokkan untuk modemnya di sini. Dan kita perhatikan di bagian interface, apakah dia di W10 ini akan ada MAC address atau kedeteksi yang lain ya. Kalau dia belum kedeteksi yang lain, maka kita wajib yang namanya update. Nanti yang diupdate apa? Nah, ini sudah kedetek lor, harusnya dia bisa dijalankan atau kita tambahkan yang namanya modem manager. Itu harusnya bisa ya, harusnya bisa dijalankan seperti itu. Nah, kalau misalkan punya kalian W10 ini belum bisa, itu gimana? Nah, cara yang pertama adalah ini kita hapus dulu lor. Ini kalau kalian langsung ke sini nanti bingung ya. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus dulu karena ngeceknya sebenarnya nggak seperti ini. Bagian interface ini penting lor ya, karena untuk mode manager ini sangat rumit sih menurutku. Untuk rakitan itu sangat rumit untuk di firmware yang bukan khusus modem rakitan. Kita add new interface, kita tulis lagi W10. Nah, seperti ini. Lalu di bagian DHCP client, di sini device-nya. Nah, kalau dia belum kedetek, biasanya sih rata-rata belum kedetek ya, W10 ini. Ini kita wajib yang namanya update mode manajernya dan MBIM-nya ya. MBIM-nya itu wajib kita update. MBIM itu yang mana sih gitu ya? Ya intinya itu driver untuk modem rakitan inilah ya. Dia update yang terbaru. Oke, kalau sudah, kalau misalkan kalian belum, kita coba update yang terbaru aja dah ya, supaya nanti nggak pusing. Nih, kita sudah siapkan modemnya. Kita akan colokkan di STB-nya. Sini kita tambahkan dulu untuk interface-nya, kita gunakan modem E5577 di HCP client, jangan lupa. Di sini device-nya belum detect. Sebentar, terus harusnya di sini ada ETH1 gitu ya. Nah, ini belum ada. Kita ulangi, add new interface modem di HCP client. Di sini ada ETH1. Oke. Tinggal create interface, jangan lupa untuk firewall. Kita one dan save and apply. Nah, ini kita akan melakukan update terlebih dahulu. Kalau misalkan punya kalian sudah ada ETH1 ya bebas ya. Kalau untuk handphone itu kan USB 0, sedangkan untuk modem healing ya, ini kan modem healing namanya, bukan healing jalan-jalan gitu ya. Healing seperti ini di ETH ya, kedeteknya ETH1, ETH2 dan seterusnya. Ini sudah, kita bukan melakukan injeknya, akan tetapi kita langsung ke terminal. Nah, di sini kalian tulis saja opkg update. Di sini akan kita lakukan updating. Nah, ini belum bisa lor. Coba kita cek. Harusnya sudah bisa sih. Cuman kenapa nggak bisa diupdate? opkg update. Tuh, gagal ya. Coba kita jalankan open class. Nanti akan kita direct aja, enable, waiting for download. Oke, open panel, dan di sini di bagian proxy-nya kita direct. Oke, Google bisa, harusnya sih di sini bisa ya. opkg update. Nah, violet ya, kenapa ini kenapa violet? Oh ya, sistemnya kita ubah ke Jakarta dulu, time zone-nya kita arahkan ke Jakarta. Oke,
karena di sini jamnya nggak cocok lor. Biasanya kalau jam nggak cocok tuh kayak gini nih akibatnya. Kita ke switch scene width. Oke, masih jam 4. Nah ini jam 23. Wah, ini udah malam ya. Oh ya. Kita coba terminal lagi, kita tulis atau ketik OPKG update, harusnya sih bisa. Nah ini sudah bisa ya, jadi dia cuma butuh sinkron jam dan ini bisa kita gunakan. Kalau untuk masalah biar sinkron tuh gimana, nanti akan kita lanjutkan video selanjutnya lor. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini sudah. Di sini kalian langsung aja nanti install script atau install seperti ini, nanti akan tak sertakan juga ya untuk masalah scriptnya ini. OPKG install for reinstall libmbim dan libgmi dan modem manager, lalu kita enter aja. Di sini kita makanya butuh yang namanya modem selain modem rakitan ya. Kalau dia modem rakitan dia auto disconnect lor, ini langsung auto nggak kebaca. Di sini sudah muncul configuring yang artinya sudah berhasil dikonfigurasi. Oke, selanjutnya modem yang kita tancap ini kita lepas saja nih. Ini sudah beres, kerja dia sudah beres. Kita alihkan ke modem rakitan. Nah kalau sudah tertancap kita lanjut ke interface. Nah ini paling penting di sini lor, kalian add new interface. Di sini kita ketikkan W10. Ini cara yang saya gunakan. Kita ketik W10 dan kita cari yang namanya DHCP client yang ini, dan di bagian device ini kita pilih. Nah ini belum baca ya, kalau dia posisinya W10 nya belum terbaca, kalian harus reboot OpenWrt nya dulu, reboot. Nah seperti ini ya. Oke, kita login lagi dan kita ke interface. Di sini add new, kita tulis W10 dan protokolnya kita cari yang namanya DHCP client. Kalau kita langsung ke mode manager itu biasanya nggak bisa lor. Kok di sini ada Intel QMM Cellular. Oh ini ada yang baru ya, ada QMI Cellular, ada NGM. Yang pertama adalah DHCP client dan device nya kita cari yang namanya W10. Ini ada ya, ini otomatis dia harusnya muncul yang Ethernet adapter, bukan yang alias ya lor ya, tapi yang kedeteknya Ethernet adapter. Ini W10. Lalu kita create interface. Nah kalau sudah seperti ini, bagian firewall setting ini nggak perlu kita setting lagi, langsung aja kita save dan kita save lagi yang ini, atau save and apply boleh ya. Add new interface lagi, mudah-mudahan modem managernya sudah kedetek. Ini kita tulis saja seperti itu, dan bagian protokol pastinya kita arahkan ke modem manager yang ini ya. Sudah, langsung kita create interface. Nah dia masih proses deteksi, drivernya masih mencari nih lor nih, makanya tulisannya seperti ini tuh pilihannya. Apakah ini bisa? Harusnya bisa ya. Kita APN nya ketik internet atau XL Unlimited boleh, silahkan kalian modif sesuka kalian. Untuk bagian APN, untuk IP tipe kita pilih IP versi 4 ya. Untuk signal refresh saya pilih 30 detik, setiap 30 detik dia refresh untuk sinyalnya. Udah, kalau sudah tinggal ke firewall setting dan di bagian sini kita pilih one, lalu kita save dan kita save and apply. Mudah-mudahan dia langsung kedetek ya untuk si modemnya. Kalau nggak kedetek gimana ya, kita harus reboot OpenWrt nya. Ini belum muncul ya untuk TX nya, tapi dia di bagian MAC address sudah. Nah ini TX nya sudah jalan, kita tinggal nunggu di bagian atas nih lor ya, yang bagian mode manager ini nanti akan kedetek. Dan di interface harusnya dia munculnya W10, itu kalau kita menggunakan mode manager. Akan tapi gini lor, ini ada sedikit yang perlu kita setting lagi. Kita masukkan script di terminal seperti ini lor nih. Nanti scriptnya tak sertakan, ini harusnya di awal tadi ya sebelum kita update, tapi nggak apa-apa, ini kita masukkan seperti ini scriptnya, tinggal di enter aja, cepret.
kampret. Nah ini sudah apa-apa. Nah kalau misalkan ini lama ya, oh ini lama mas, ya udah kita masuk ke mana nih, apa ini namanya, sistem, terus ke file manager. Nah kalian ke file manager, lalu cari yang namanya folder USR dan kita ke bagian bin. Nah di sini kita akan upload satu file, kita upload aja. Nama filenya itu restart modem. Ini lor, restart modem sudah kita upload. Untuk masalah kelengkapan nanti tak upload semua lor, kalian tenang aja, tinggal kalian ikuti langkah-langkah yang ada di video ini. Ini untuk permisinya kita buat 755, kita buatnya seperti ini, execute yang kita checklist bawah ini, kita checklist semua lalu ceng restart modem nih sudah 755 ya. Oke, permission sudah. Langkah terakhir adalah di bagian startup ini yang paling penting. Di bagian startup kita pilih lokal startup. Nah di sini kita taruh di bawah ini lor. Nah di sini ya, kita ketikkan sleep 11 saja. Kalau misalkan kalian mau 15 silahkan. NN kita garis miring USR bin tadi apa, restart modem. Nah seperti itu ya. Jadi dia akan tidur 11 detik ya, 11 detik. Tinggal kita save. Nah fungsi dari restart modem itu apa? Karena gini lor, modem rakitan yang ini yang saya alami ini, yang saya gunakan ini, kalau dia nggak dicabut dulu maka dia nggak kedetek IP-nya di interface. Nah cara mengakalinya saya pakai script yang ada di dalam restart modem ini ya. Tuh dia akan lama seperti itu lor. Walaupun toh sebenarnya di bagian TX-nya W10 itu sudah ada, tapi ternyata di modem manager dia belum ada. Oke, kita lakukan reboot. Kalau sudah setting-setting seperti itu, tinggal ke sistem dan kita klik reboot. Dan kita akan lihat hasilnya, apakah modem rakitan kita berhasil kita jalankan dengan mereboot aja. Kalau misalkan nanti mau dibuat per sejam, scriptnya seperti apa nanti akan kita buatkan juga lor. Sambil kita pantau di bagian interface ya, ini belum jalan karena kita masih reboot. Kita tunggu dulu ya lor ya, jangan buru-buru, ojo kesusu. Waduh, gelasnya entek ya. Apakah sudah kedetek? Nah ini sudah ya, sudah muncul ininya. Kita reload, kita masuk lagi ke OpenWRT nya. Ini kita tunggu dulu lur ya. Di sini dia belum reload atau belum reboot untuk restart interface. Nanti ada ciri-cirinya ya. Di sini dia akan restart interface-nya, dia akan clear lagi, maka dia akan menjalankan si modem rakitannya dan akan muncul IP-nya gitu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah ini sudah mulai hilang ya untuk apa namanya, TX-nya di sini tidak muncul, nggak ada paket. Nah ini kita tinggal nunggu lur. Harusnya si modem manager ini, nah ini sudah muncul. Harusnya nanti yang atas ini sudah bisa menampilkan sebuah IP gitu ya. Dan di sini akan kedetek W10, bukan modem manager MM kayak gini ya. Nanti akan kedetek interface-nya. Coba kita klik lagi, apakah sudah bisa. Nah ini sudah berhasil lur. Nah jika ada pertanyaan ya, misalkan mas kalau W10 ini kita hapus apakah bisa jalankan, ini sudah tak coba bolak-balik ya, ini tak delete, itu nggak akan muncul di modem manager ini, nggak akan ngedetek lor. Itu sudah tak coba. Kalau misalkan punya kalian bisa, atau kalian punya saran ya misalkan, karena saya nggak paham untuk masalah dalemannya di dalam untuk setting interface atau setting seperti ini
ini adalah cara yang saya gunakan sesuai yang ada di petunjuknya Radenku ya, itu ada di sana petunjuknya. Maka saya dapatkan ide seperti ini. Akan tetapi bedanya punyaku itu gini lor, kenapa saya tambahkan tadi script di startup ya. Ini ada startup, mana startupnya nih, di lokal startup nih, sleep USR bin restart modem. Nah di dalam restart modem itu kan ada scriptnya tuh sebenarnya script restart aja, restart cabut ya. Jadi kemarin tak coba, dia nggak bisa kalau modemnya, ternyata kalau modemnya itu nggak dicabut, IP yang ada di interface itu nggak nongol lor. IP di interface itu nggak nongol, makanya dia harus cabut manual dan pasang lagi gitu ya. Terus interface-nya harus di restart gitu, baru dia nongol IP. Nah, tapi tak akalin seperti ini bisa loh, dan berhasil ya. Dan sampai sekarang itu punya aku, misalkan ada masalah juga paling cuman cabut adaptor, colok, hidup lagi gitu ya. Nah supaya dia restart 1 jam per 1 jam gimana? Nah itu ada caranya. Kalian tinggal copy aja di bagian ini, copy aja, kalian masuk ke schedule task yang ini, schedule task, kalian paste aja di bawahnya. Nah ini perlu kita edit, ini kita slide-nya cukup 1 aja lor. Lalu yang di sebelah sini ini kita copy dari yang atas ini ya, ini per 1 jam. Nah paste seperti ini, sleep 1 detik, lalu dia akan merestart modem dan dia akan on kembali internet kita. Jadi akan lebih cepat kok. Ini sudah tak gunakan juga mode seperti ini lebih cepat, menurut saya lebih cepat deteksinya. Dan jangan khawatir kalau ternyata dia bengong gitu ya, itu akan kita restart setiap 1 jamnya. Misalkan BTS kalian tuh ternyata setiap 1 jam ganti IP gitu ya, itu kan menyebabkan modem rakitan ini bengong gitu ya. Dan kita save, sudah, ini sebenarnya sudah beres. Oke, kita coba speed test. Ini aku belum gunakan injek ya, ini masih menggunakan si biru. Ini ada kuotanya juga, si birunya si biru live on lor. Kita tunggu dapatnya itu berapa gitu ya. Oke, lumayan dapat 40 karena modemnya di bawah sini ya. Kalau di atas dia bisa dapat sekitar 70-an, karena aku belum menggunakan antena-antena yang kayak punya orang-orang itu ya. Jadi ada antenanya yang sampai 4 biji gitu ya. Ini punya aku cuman bawaan aja seperti ini antenanya tuh, nggak tahu ini antena apa namanya tuh. Dapatnya kita masih lumayan nih, 63,74. Dan yang paling menarik tuh yang ini lor. Aduh mana tadi, kan hilang kan yang lurusnya tadi loh, dia lurus gitu. Dan itu adalah menandakan bahwa internet kita stabil gitu ya, enggak oret gitu ya, enggak apa sih, acak adut lah pokoknya. Dan ini kita dapat 63 Mbps. Ini juga sudah sangat cukup untuk rumahan. Kalau misalkan dibagi tenaga bisa, kalau misalkan kalian nggak pelit. Mungkin kali ini kita cukupkan dulu ya untuk video masalah pembahasan modem rakitan di STB OpenWRT, di OpenWRT yang bukan SR dan yang bukan seri router. Nah, dan kita bisa jalankan ini. Jadi cukup kita reboot aja atau kita colok cabut ininya, nih colok cabut adaptor, itu bisa langsung auto deteksi lor. Itu sama kayak firmware SR lah, itu yang saya gunakan. Kalau misalnya kalian punya script lain atau punya cara lain, silahkan tulis di kolom komentar ya lor. Jangan sampai nggak ditulis, karena kita akan coba bantu teman-teman lain yang mungkin mencari referensi, pengen beli modem rakitan tapi takutnya nggak kedeteksi. Itu gampang ya, jadi kalian bisa gunakan cara di video ini. Kalau misalnya kalian bingung, tulis aja di kolom komentar, nanti akan kita bahas sama-sama lor. Oke, terima kasih terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.